Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang kesetimbangan kimia. Spesifiknya tentang bagaimana cara menghitung harga tetapan kesetimbangan konsentrasi ya atau KC. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya bahas tentang bagaimana cara membuat persamaan tetapan kesetimbangannya, baik KC maupun KP. Nah, kalau di sini khusus untuk menghitung harga KC-nya ya, bagaimana caranya gitu. Di video selanjutnya pasti akan saya buat tentang bagaimana cara menghitung harga KP. Oke, nah jadi bagaimana soalnya, tipe ataupun variasi soalnya, bagaimana cara penyelesaiannya ataupun pembahasannya, serta apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam menjawab soal-soal tentang tetapan kesetimbangan KC ini. Untuk itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, saya langsung saja mulai dari soal nomor 1. Ke dalam ruangan tertutup dimasukkan 1 mol gas A, 1 mol gas B, dan terjadi reaksi ya. Reaksinya seperti ini. Lalu setelah di keadaan setimbang tercapai, katanya masih terdapat gas B sebanyak 0,25 mol. Nah, ruangan tadi volumenya 1 desimeter kubik atau 1 liter ya. Berapakah harga tetapan kesetimbangan atau KC dari reaksi tersebut? Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tulis ulang reaksinya. 2A tambah 3B setimbang A2 B3. Pastikan reaksi sudah setara ya, karena melibatkan koefisien di sini ya. Dan juga fasenya harus hati-hati. Di sini semua fase gas, jadi semuanya akan terlibat dalam perhitungan KC ini. Mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Nah, perhatikan cara masukin data-datanya ya. Mula-mula katanya di A itu ada 1 mol, B juga 1 mol. Nah, mula-mula kan A2B3-nya nggak ada ya, belum bereaksi ya. Lalu di keadaan setimbang katanya di bagian S ini ada B sebanyak 0,25 mol. Nah, jadi kita mulailah dari sini nanti caranya. Nah, kalau awalnya ada 1 mol, keadaan akhirnya atau setimbangannya 0,25, berarti yang bereaksi adalah selisihnya ya. 1 kurang 0,25 yaitu 0,75. Nah, di bagian R ini berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi jika 0,75 ini untuk koefisien 3, maka koefisien 1 pasti 0,25 kan? Maka koefisien 2 0,50. Nah, kita turunkan saja 1 kurang 0,50 ya 0,50 kan? Sedangkan ini tinggal turunkan saja. Nah, kita sudah dapat komposisi keadaan setimbang. Oke, tinggal masukkan ke perhitungan. KC itu sama dengan konsentrasi A2B3 dibagi dengan konsentrasi A, jangan lupa pangkat koefisien, dan B pangkat koefisien. Ini sama dengan kita masukin datanya ya. Nah, ini kan mol ya, satuannya semua mol, ini konsentrasi. Konsentrasi itu kan mol per volume. Nah, volumenya 1 liter, jadi molnya sama dengan konsentrasinya. Maka kita tinggal masukkan angka ini ya, 0,25 yang kanan ya, per yang kirinya 0,50 kuadrat. Lalu di sininya 0,25 maka 3 nih. 0,5 kuadrat itu kan 0,25 ya. Jadi ini bisa dicoret. Ini sama aja dengan 1 per, ini kan seperempat pangkat 3 nih. 1 per seperempat pangkat 3 ya, 1 per 1/64 ya, 4 pangkat 3. Nah, kita dapatkanlah opsi jawaban yang C. Gitu ya caranya ya. Oke, kita coba lagi di soal berikutnya. Pada suhu tertentu dalam ruang 10 liter, nah hati-hati dengan volumenya ya. Nah, tidak 1 liter, jadi 10 liter, jadi harus terlibat nanti dalam perhitungan KC-nya ya. Ada reaksi seperti ini ya, 2SO3 setimbang 2SO2 plus O2. Bila 80 gram SO3, hati-hati ya, SO3-nya bukan dalam keadaan mol tapi dalam massa. Nanti kita ubah menjadi mol ya. Dipanaskan sampai keseimbangan tercapai. Nah, pada suhu itu ternyata terdapat perbandingan SO3 dan
O2 itu 2:1. Jadi di bagian S nanti 2:1 antara SO3 dengan O2. Nah, berapa harga Kc-nya dari reaksi ini? Oke, stepnya pasti buat saja reaksi ya, tulis ulang reaksi yang setimbang ya. 2SO3, ini fasenya semua gas, jadi terlibat semua ya. Tambah O2 MRS-nya. Nah, kita belum lihat nih, belum ada mol SO3 ya, tadi saya katakan ya. Maka kita cari dulu mol SO3. NSO3 sama dengan massa per MR-nya ya. MR-nya kan S itu 32, O itu 16 kali 3 48 ya. Berarti 48 tambah 32 80. Berarti ini 80 per 80, 1 mol. Kita tinggal taruh saja di sini 1. Sorry. Ini 1, di sini belum ada. Lalu katanya pada keadaan setimbang itu ada perbandingan antara SO3 banding O2 2:1. Ya nggak usah ribet-ribet, buat saja di sini 2x, sini x, kan 2:1 kan. Nah, kalau begini cara mengisi semua data-data di atas ini gimana? Atau yang di sini bersisa ini yang setimbang SO2 ini gimana? Nah, mulailah dari bagian produk ya. Bagian kanan ini ya. Naik ke atas. Nah, ingat di bagian R perbandingan mol, perbandingan koefisien. Koefisien O2-nya 1, molnya X. Kalau 2 pasti 2X kan? Di sini juga 2, 2X juga. Turun. Nah, inilah komposisinya. Nah, sekarang kita tentukan nilai X-nya berapa melalui yang ini nih. SO3 ini ya, data pada SO3. Nah, ini kan 1 min 2X sama dengan 2X. 1 sama dengan 4X. X sama dengan 1/4. Nah, jadi X-nya 1/4. Kita bisa hitung lah, masukin semua data di sini kan. 2X itu berarti 2 kali 1/4. 0,5 ya. Ini juga 0,5. Ini 0,25. 1/4 kan. Nah, kita tinggal ngitung harga Kc sekarang. Kc sama dengan, ya, langsung saja ya, SO2 kuadrat kali O2 gitu ya. SO2 tadi 0,5. Jangan lupa masukin volume. Nah, sering lupa itu ya. Kuadrat per, oh sorry, ini masih ada O2 ya. O2 nya 0,25 per 10, tutup. Nah, di sini ada 0,5 per 10 kuadrat. Nah, jadi ini bisa dicoret kan. Nah, sisalah Kc nya 0,25 per 10, yaitu 0,025. Jadi kita dapatkan opsi jawaban yang E. Oke. Lanjut ya, 2 soal lagi. Tentunya semakin banyak variasi nanti semakin bagus ya, semakin paham lah. Oke, nomor 3, pada suhu tertentu dalam kesetimbangan. Wah, dalam kesetimbangan nih ya, sudah langsung di bagian S-nya. NO2 nya 1,4, NO 0,6, O2 nya 0,3. Reaksinya ini ya, setimbangnya sudah setara juga. Nah, berapa derajat disosiasi NO2? Oke, ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Oke, langkah pertama tulis dulu lagi 2NO, 2 setimbang 2NO plus O2. Nah, kita buat MRS yang diketahui pada keadaan setimbang, berarti 1,4. Di sini NO-nya berapa itu ya? 0,6. 0,3. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini naikkan ke atas itu dari sini 0,3 ya. Nah, ini kan udah pas juga 0,6 karena kan ini 2:1 koefisiennya. Jadi 0,6 banding 0,3 kan 2:1. Belum ada. Nah, kalau koefisien 2 0,6 maka koefisien 2 juga 0,6 toh. Lalu kalau di sini berapa? Berapa kurang 0,6 supaya 1,4? Ya, berarti di sini 2. Karena 2 kurang 0,6 1,4 gitu kan. Nah, lalu apa hubungannya dengan derajat disosiasi N2? Itu berarti disosiasi itu terurainya berapa bagian ya, berapa persen NO2 ini. Nah, mencari derajat disosiasi atau alfanya ya dari NO2 yaitu berapa banyak R per berapa banyak M. Berarti yang terurai per mula-mula, kalau dia minta dalam persen berarti kali 100%. Oke, R-nya berapa? 0,6. Mula-mulanya 2 kali 100%.
Nah, ini kan kita dapatkan 0,3 kali 100, 30%. Jadi 30% lah ini ya derajat disosiasinya. Jadi 30% yang terurai dari 2 ini. Ya, 30% dari 2 kan 0,6. Jadi pas ya. Kita dapatkan jawaban yang dadu. Oke, ini yang terakhir. Pada T derajat Celcius, artinya suhu tertentu ya. Dalam ruang yang volumenya 4 liter, hati-hati, 4 liter. Ada 0,4 mol gas SO3 dipanaskan. Terdisosiasi dia terurai 50% dari 0,4 ini ya. Reaksinya ini. Berapa Kc-nya? Oke. Selalu tulislah reaksinya. Ditulis ulang reaksinya ya. MRS. Nah, di sini kan katanya 0,4 mula-mula. Ini masih kosong. Lalu dia terdisosiasi 50%. Jadi 50% dari 0,4. Itu kan maksudnya setengah dari 0,4 berarti 0,2. Nah, itu dia. Lalu di sini bersisa 0,2 kan? Nah, kalau sini 2, koefisiennya 2, sama-sama 2, berarti di sini juga sama. Turun. Ini kan koefisien 1, berarti setengahnya 0,1 turun. Udah, kalau udah dapat komposisi seperti ini udah gampang lah. Kc sama dengan, langsung aja ya, SO2 kuadrat ya, jangan lupa volume, berarti 0,2 per 4 ya, kali 0,1 per 4. Oke, ini ada kuadratnya, sorry. Nah, ini bagi yang SO3 itu 0,2 juga ya, 0,2 per 4 kuadrat juga. Oh, jadi ini bisa dicoret. Nah, tinggal Kc nya adalah 0,1 per 4 atau 1 per 40, yaitu 0,025. Kita dapatkan juga yang dadu. Oke, adik-adik, demikianlah cara menghitung harga Kc ya dengan beberapa variasi soal. Mudah-mudahan kalau ada variasi lainnya ya atau soal-soal yang mirip dengan ini sudah harus bisa mengerjakan ya. Nah, maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa untuk kalian yang baru pertama main ke channel ini atau ketemu channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen juga boleh untuk nanya-nanya, dan jangan lupa pastikan kalian klik tombol ini ya, tombol lonceng ya, lonceng notifikasi, agar kalau saya update video kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat kalian semua, terutama yang belajar ini maupun yang akan review pakai materi ini nanti. Semoga pemahaman kalian tentang menghitung harga Kc semakin baik lagi. Oke, sampai jumpa, bye bye.